Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja. Hari ini kita akan membahas tentang pemilihan dasar SAP 2000 dengan contoh soal adalah eh, simple beam. Sebelum masuk ke SAP 2000, kita harus mengenal tentang konsep analisis struktur metode matriks. Ya, konsepnya sebagai berikut. Ya, ini kita modelkan. Ya, jadi konsep model analisis struktur metode matriks itu adalah konsep metode kekakuan atau stiffness method. Ya, stiffness method ini digambarkan secara apa? Secara dasar bahwa dia merupakan mempunyai nilai stiffness seperti pegas, kemudian dia mempunyai beban. Kemudian pada saat terbebani maka akan terjadi pegas tersebut mengalami perpanjangan dan merupakan delta X yang ditahan oleh stiffness atau nilai K tersebut agar uh, pegas tersebut mengalami kestabilan. Nah, secara umum ini adalah frame 2D matrix ya. Nanti kalau belajar analisis struktur metode matrix, kita akan mengenal matriks tersebut. Nah, kenapa saya tampilkan matriks tersebut? Karena kita akan memasukkan data-data matriks tersebut ke dalam SAP 2000. Kalau kita tidak mengenal uh, apa yang kita input, maka kita tidak mengetahui secara dasar ataupun secara konsep tentang SAP 2000 tersebut. Ya. Kalau kita mengenal konsep, maka apapun program analisis struktur tersebut, kita pasti tahu langkah-langkahnya, karena kita tahu konsep dasarnya. Ya. Eh, Suatu program tanpa konsep dasar nothing ya, tapi suatu perhitungan manual tanpa program tidak akan menghasilkan apa-apa juga. Kenapa? Karena langkahnya menjadi lama dan juga waktunya sangat panjang. Nah, jadi gunakanlah semaksimal mungkin program-program yang ada. Salah satunya adalah SAP 2000. Secara konsep, secara dasar, SAP 2000 ini sangat sederhana untuk memperhitungkan metode matematik tersebut. Semua orang akan paham. Ya. Bukan sederhana programnya, tetapi adalah cara inputnya sangat mudah sekali, user friendly. Jadi semua orang saya berharap bisa menggunakan, ya, tidak harus belajar secara detail. Ya, apa saja dalam metode matematik tersebut? Metode matematik tersebut terdiri dari nilai area, ya, atau secara umum adalah U sama dengan atau delta ini sama dengan F dibagi dengan K atau K inverse dikali dengan F. Apa isi K? K itu terdiri dari A, ada E, ada L, ada I, ya. Itu adalah secara sederhana untuk yang frame 2D, ya. Kemudian apa itu F? F itu adalah external force. Sedangkan U adalah displacement-nya. Nah, displacement-nya ini nanti kalau kita kekang maka muncullah restraints. Ya. Kalau F ini adalah gaya luar. Ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kita akan membuat create structure. Kalau create structure kita masukkan nilai L. Kemudian kita untuk mendefinisikan material, maka kita mendefinisikan nilai A. Mendefinisikan section, maka kita akan mendefinisikan A dan I. A, ada I, E ini adalah define material. Kemudian setelah kita mendefinisikan material dan section, kita harus men-select material tersebut agar nanti section tersebut bisa terhubung dengan materialnya. Kemudian kita assign section. Jangan lupa di assign section. Nah, langkah berikutnya adalah assign restraint. Assign restraint ini hubungannya dengan degree of freedom atau kebebasan pada tersebut. Itu hubungannya di dalam U sini. Kemudian kita akan membuat load pattern, load cases, dan juga load combination. Ini hubungannya dengan F. Karena nanti kita akan mengassignkan load tersebut ke batang-batang. Kemudian baru analysis option, run, selesai. Nah, itulah konsep dasar dari input sub 2000. Ya. Baik, kita langsung masuk saja ke sub 2000-nya sebagai berikut. Ya, inilah tampilan sub 2000-nya.
sub 2000 itu bisa memperhitungkan one dimensional element, two dimensional element, maupun three dimensional element. One dimensional element seperti truss element, kemudian frame element, kemudian untuk yang 2D itu ada shell element, flat bending, dan juga plane strap maupun plane strange. Kemudian untuk struktur 3 dimensi itu adalah solid element. Ya. Solid element di sini bisa digambarkan seperti ini. Nah, kemudian strukturnya sendiri, sub 2000 bisa memperhitungkan satu dimensi, dua dimensi, maupun tiga dimensi. Baik, untuk contoh ini kita akan membuat simple beam. Nah, ini saya hilangkan restraint-nya agar nanti kita bisa assign restraints ya, agar kita tahu posisi assign restraint di mana. Kalau saya isi restraint dia langsung sendironya langsung ter assign otomatis. Kemudian span-nya saya pilih 2 karena nanti kita akan sebenarnya bisa saja satu ya. Nanti kita bisa frame elemen, tetapi nanti kita ingin mengetahui berapa besar displacement yang terjadi, maka kita buat 2 ya. Kemudian span length-nya saya beri 3 3 ya. 3 3 jadi totalnya jadi 6. Oke, selesai. Maka terbentuklah struktur ini ya, struktur ini. Nah, sebelum masuk ke sini kita harus mengenal local axis dan juga global axis. Nah, di sini kita sudah melihat ada global axis. Ya, global axis. Nah, global axis ini itu kita mengenal itu local axis. Nah, nanti ada local axis. Ya, local axis gitu. Ya, local axis. Nah, local axis ini terdiri dari merah, putih, dan juga biru atau 1, 2, dan 3. Kalau global axis X, Y, dan Z. Oke, penjelasan detail tentang apa local axis dan global axis saya tampilkan dalam tayangan berikut ini. Ya, inilah tayangannya untuk local axis dan juga global axis. Ya, kita di atas kita punya uh, simple beam. Ya, simple beam tersebut kita punya angka-angka berupa ini. Ada local axis 1, 2, dan juga 3. Ya, di sini. Bagaimana caranya? Gunakan tangan kanan. Gunakan tangan kanan. Gunakan tangan kanan. Inilah satu. Ini saya arahkan ke arah balok ya, supaya jelas arah balok. Satu. Jempol adalah satu. Dua adalah jari, ibu jari, telunjuk. Kemudian 3 adalah jari tengah. Jadi sudah sesuai ya. 1 jempol, telunjuk 2, 3 adalah. Nah, ini kalau kita lihat di sini sudah sesuai. Ya. Global axis juga sama. Dia mempunyai metode tangan kanan juga. Satu adalah X, jempol adalah X, kemudian Y, kemudian ini adalah Z. X, Y, Y adalah telunjuk, Z adalah yang atas vertikal. Supaya sama ini arahnya ini. Bolak-balik ini. Gimana ya? Nah, ini seperti ini. Iya. Sama ya, sudah dengan yang di bawah. Atau saya geser sedikit. Ini satu, X, kemudian Y, kemudian Z. Sudah sesuai ya. Oke, kita kembali lagi ke sub 2000. Kembali ke sub 2000, ini adalah sumbu 1, sumbu 2, dan juga sumbu 3. Ini X, Y, dan juga Z. Sudah paham ya? Nah, atau kalau kita lihat dari bentuk
X-ray view, maka kita terlihat bahwa ini adalah penampang sumbu kuat dan sumbu lemahnya. Ini sumbu kuat dan sumbu lemahnya. Seperti ini. Oke, paham ya? Berikutnya adalah kita ingin mengikuti langkah-langkah dari SAP 2000 tadi. Ya, kita lihat lagi, kembali lagi. Langkah pertama. Nah, langkah pertama adalah ini, ya. Create structure. Create structure sudah. Kemudian berikutnya adalah define material. Ya, define material untuk menentukan nilai E. Ya. Define material. Define material. Ya. Define material. Ya. Nah, di sini kita punya default di sini adalah 4000 C dan juga A992 FY50. Ini adalah satu adalah beton, satu adalah baja. Ya. Kita bisa saja membuat material baru pakai material quick. Misalkan kita ingin membuat material beton, dengan kita ini default ya. Kalau ini kita isi, nanti kita isikan bisa. Nanti kita isi beton. Jangan lupa di sini konkret. Kemudian di sini adalah berat jenis beton. Ya. Kalau kita lihat dalam kilogram, 2.400 kg per meter kubik. Kalau kita satuannya adalah kiloton, 23,56 kg per meter kubik. Ya. Kalau kita pengen 1 Newton milimeter, ini adalah untuk menghitung nilai E. Nilai E itu biasanya kita rumusnya 4.700 kali SR kali 25 MPa. Ya, itu adalah 23.500 Newton per milimeter persegi. Nah, kalau yang di bawah ini nanti kalau kalian akan menggunakan untuk elemen lain, misalkan untuk sel elemen dan lain-lain. Ya. Modulus itu juga. Nah, kemudian kalau yang di bawah ini hubungannya dengan kalau kita desain. Ya, kalau kita desain kita menggunakan ini. Kalau kita desain, kalau tidak menggunakan desainnya, maka hanya analisis struktur, structural analysis, maka kita cukup input yang atas. Kenapa? Karena dalam metode matriks tadi kita hanya butuh nilai E di sini dan juga nilai berat jenisnya. Berat jenis ini umumnya nanti berat jenis untuk nantinya kita akan memperhitungkan berat sendirinya. Nah, atau kita nantikan berikan saja supaya memudahkan kilonewton meter per meter kubiknya kita kasih 24 saja ya, untuk memudahkan kita. 24 kilonewton per meter kubik. Oke, sudah. Beton sudah terbentuk. Kita kembali lagi lihat ini ya. Setelah define material, berikutnya adalah define section. Ya, define section. Define section. Dan property frame section. Kemudian kita add new property. Kita pengen yang beton. Nah, ini adalah kita ukurannya B30 40 misalnya. Jangan lupa diganti di sini adalah materialnya adalah beton. Ini yang saya maksud tadi adalah select material. Kita lihat tadi tayangannya select material. Di sini ada select material. Select material itu harus kita pilih. Kalau enggak nanti betonnya tidak terpilih atau malah kita nanti terkonek penampangnya beton tapi materialnya baja. Itu berbahaya. Di sini 0,4, di sini 0,3. Nah, ini 0,4, 0,3. Nah, perhatikan di situ ada sumbu 2 dan 3. Ini tadi hubungan juga dengan lokal aksis tadi. 1 itu masuk ke dalam, ya. 2 itu yang vertikal, 3 itu adalah yang kita, ya. 2, 3. Kemudian kita reinforce-nya, ini kita ganti jadi beam. Ya, kita butuh adalah beam, bukan kolom. Maka di sini tidak ada. Jadi kalau 1000 itu untuk kolom dia bisa sampai penulangan jumlah tulangannya dan diameternya. Tapi kalau balok nanti outputnya
berupa penampang. Nah, tapi kita tidak masuk ke dalam desain sekarang. Kita tidak masuk ke dalam desain. Oke, B30 40 selesai. Maka kita sudah bisa mendefinisikan material, section, kemudian select material sudah. Kemudian yang berikutnya adalah assign section. Assign section. Ya, di sini kita memilih assign section. Ya, setelah assign section, kita assign section. Cara assign section gimana? Select ininya, select beamnya, kemudian kita assign frame section, kita tentukan penampangnya tadi 30-40, maka dia akan terpilih. Oh ini maaf ya, tidak terpilih. Masih assign frame section. Ya, kalau sudah frame section, kemudian kita assign. Berikutnya adalah langkah berikutnya adalah untuk menentukan menentukan restraints. Restraint ini hubungannya dengan U. Kita lihat berikutnya. Assign join restraint sendi. Assign join restraint. Ya. Berikutnya adalah langkah berikutnya adalah menentukan load pattern. Load pattern. Load pattern, define load pattern. Nah, di sini kita bisa masukkan dead load shape wedge multiplier 1. Ini artinya apa? Kita akan memperhitungkan berat sendiri penampang dikali dengan 24 kN per meter kubik tadi, yang di define material tadi. Jadi ini hubungannya shape wedge multiplier, hubungannya dengan define section material beton tadi, kita modify. Di sini ada 24 kN per meter kubik, itu adalah wedge per unit volume. Jadi hubungannya di sana. Kemudian kita load pattern, oke. Kemudian kita load axis, load cases. Kemudian load combination, misalkan kita pakai hanya satu saja, 1,4 dead load, kombinasi satu. Oke. Sudah kita beri beban, sudah kita tentukan definisikan bebannya. Harus yang kita lakukan adalah mengassign beban tersebut pada struktur. Assign join load forces, misalkan di sini kita beri min 10 kN. Kita akan memberikan beban 10 kN. Sudah selesai, jangan lupa kita akan menyimpan. Kalau tidak menyimpan, nanti kita saya kasih video, karena ini rekaman untuk video. Kalau kita tidak simpan, nah berikutnya adalah langkah berikutnya adalah analyze set analyze option. Kita hanya memperhitungkan frame 2D saja. Ya. Kemudian kita shape lagi, kemudian kita run. Modal kita perhitungkan karena kita belum baca dynamic. Struktur sudah selesai. Kemudian kita cek adalah yang pertama adalah displacement. Kita sudah bisa mengetahui displacementnya berapa. Di sini displacementnya 0,00252 atau 61 mm. Kita bisa lihat 61 mm. Min 2,5179 mm. Kemudian yang berikutnya kita ingin mengetahui adalah reaksi peletakannya. Nah, reaksi peletakannya kita kembalikan saja ke kilometer. Kenapa 19,1? Karena yang pertama adalah dia punya berat beban titik display, load, assign, join. Dia punya beban titik sebesar 10 kN. 10 kN diberikan ke sini 5, diberikan ke sini 5. Kemudian sisanya dari mana? Yang 14,1-nya adalah berat sendirinya. Ya. Berikutnya adalah kita akan menampilkan momennya. Kemudian kita akan menampilkan juga SFT. Kenapa M33? Karena dia memutari sumbu 3. Ya,
Ini nanti kita akan bahas secara detail lagi untuk M33. Oke, secara sederhana konsep dasar untuk analisis struktur dengan pemodelan SAP 2000 sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.